Lula, Iya, kamu lagi main apa? Kayaknya asik banget nih. Resident Evil. Oh, game yang terkenal itu ya? Gantian dong, boleh nggak? Bentar lagi. Ini aku lagi seru nih. Tuh, ada zombie kan? Oke, gini, kita bikin deals ya. Kita bikin rules ini ya. Rulesnya asik banget pokoknya. Kalau kamu kalah, gantian. Itu juga berlaku sama kakak loh. Gimana? Yaudah, Setuju bentar. nggak? Aku pause dulu. Oke, gimana? Ayo. Setuju lah, ayolah. Kakak juga mau nyobain. Yaudah ya, siapa yang aku kalah, nanti baru aku kasih. Nah, gitu dong. Rules stay rules. Pinky swear dulu. Yaudah deh. Oke, thank you ya. Udah, lanjutin lagi. Kakak perhatiin lagi. Asik nih. 2 jam kemudian. Lula, kapan gantiannya ini? Kakak udah nungguin lo udah 2 jam lo ini. Kamu belum selesai-selesai lagi. Ya sabar nih kak. I have to kill this one zombie. Udah deket banget. Ngeselin banget lagi. Ya kak, kalah kan? Yes. Penantian 2 jam. Akhirnya Tuhan. Oke, rules stay rules. Gantian. Jangan cepet dong. Iya, udah Oke. Nah, akhirnya nyobain juga nih. Asik. Oh, gini caranya. Lula, kamu denger gak? Ada alarm HP bunyi deh. Iya kayaknya deh. Cek deh. Coba ya. Yah, Lula. Udah harus bawain FLC News lagi. Ya, baru kakak pegang bentar loh. Tapi udah deh, gak apa-apa. Habis FLC News kita main lagi ya. Gimana? Deal? Deal? Yuk. Yaudah, kayak gitu FLC Family sudah pada nungguin kita nih. Daripada nunggu lama-lama, yuk kita mulai aja yuk. Yuk. Hai FLC Family, welcome to Forward Living Church. Senang sekali rasanya saya bisa kembali bertemu dengan saudara di hari Minggu ini. Kami berharap sepanjang bulan Agustus ini saudara telah mendapatkan banyak pembelajaran positif yang tentunya dapat diimplementasikan dalam kehidupan FLC Family ya. Bagi FLC Family yang ingin menyaksikan ulang ibadah Minggu Forward Living Church, saudara dapat menyaksikan kembali di YouTube channel Forward Living Church. Serta saudara juga dapat terupdate dengan setiap kegiatan informasi gereja melalui sosial media Forward Living Church. Bagi FLC Family yang sedang berada di dalam pergumulan atau memerlukan support doa, saudara dapat mengunjungi home lounge setelah ibadah selesai. Tim doa FLC akan dengan senang hati membantu serta mendoakan saudara. Selain dapat didoakan secara langsung, FLC Family juga bisa membawa pulang form doa untuk saudara isi dan dikembalikan pada kotak doa yang ada di home lounge. Kami pastikan setiap prayer request yang disampaikan melalui form doa akan didoakan secara khusus oleh tim doa dan bersifat rahasia. FLC Family bisa mendapatkan informasi seputar gereja dengan menghampiri volunteers yang berada di area home lounge setelah ibadah selesai ya. Maupun FLC Family dapat menghubungi nomor telepon gereja di 0816 633 633 dan akan ada FLC staff yang dengan senang hati akan membantu FLC Family. Saya ingin mengingatkan FLC Family bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, FLC akan kembali mengadakan ibadah FLC Women Fellowship. FLC Women Fellowship akan diadakan di House of Prayer dan kali ini akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virgina. Pastikan setiap ladies dapat join di dalam ibadah Women Fellowship ini dan jangan lupa untuk melakukan RSVP di nomor telepon office gereja agar gereja dapat mempersiapkan tempat terbaik untuk setiap ladies. Bagi FLC Family yang ingin memiliki komunitas kecil untuk dapat bertumbuh serta saling sharing, FLC memiliki komunitas yang dinamakan Passion. Passion merupakan komunitas kecil yang bertujuan untuk menjadi support system bagi FLC Family dalam perjalanan mengenal Tuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi FLC Family yang mau bergabung, dapat bertanya serta mendaftarkan diri Anda di home lounge setelah ibadah selesai ya. Saat ini, kita akan bersama merayakan setiap FLC Family yang sedang berulang tahun. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan saudara. Berikut ini beberapa FLC Family yang sedang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Nah, sekian FLC News untuk minggu ini. Nah, karena FLC News sudah selesai, aku boleh dong minjem lagi? Boleh kan? Iya, nih. Tapi Oke. careful loh, bosnya susah banget loh. Aku dari tadi main, susah banget. Ketemu-temu. Oh iya, susah loh, kata kamu benar. Lah, Kak, ini kita kan mau mulai ibadah. Lah, iya. Tapi kakak baru pegang bentar loh lah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti kakak lanjut lagi ya.
Nah, FLC Family, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati, jiwa, serta pikiran kita karena sebentar lagi ibadah akan dimulai ya. Happy Sunday and God bless you. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama. Mari kita bersatu hati, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu tidak ada kasih yang terlebih besar daripada kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Sebab tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan yang luar biasa. Berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya.
kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan lagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Biarlah segala yang bernafas memuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami mau menari, kami mau bertepuk tangan untuk memuliakan nama-Mu. Yang percaya, sama-sama katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Yang masih excited memuji Tuhan katakan woo. Haleluya. Pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan. Apakah kau payah mencari-cari
Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Tuhan yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan yang ada di samping kami, siapalah kami? Apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki hari ini, itu semata-mata karena Engkau Tuhan.
they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy of it all. Let every heart sing this song. All the angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Dari kami bangun sampai kami tertidur di malam hari, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Hanya nama Tuhan yang kami agungkan. Come on everybody sing with your faith. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day.
Mari angkat tanganmu saudara. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab Kau layak, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa dan raga kami. Segenap jiwa ragaku. Mari angkat tanganmu saudara dan nyatakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari sama-sama FLC katakan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Luar biasa, welcome home. Dan sebentar kita akan menerima kebaikan Tuhan lebih lagi melalui firman-Nya. Kita percaya bahwa setiap benih firman Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kita percaya bahwa setiap minggu kita datang beribadah, kita mendapatkan sesuatu yang secara spesifik sudah memang untuk dipersiapkan Tuhan untuk kita secara pribadi. Dan kita percaya that we're not hearing something ordinary. So, mari kita fokuskan hati. Kalau tadi kita sudah menyanyikan sungguh-sungguh dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan raga kita, biarlah truly di saat kita menerima firman Tuhan, kita juga sangat-sangat fokus dan sungguh-sungguh. So, jangan sekali-sekali berpikir bahwa, oh it's just another Sunday, it's just another service. Tapi it's a privilege, suatu kehormatan, suatu kesempatan yang baik kita bisa datang kondisi sehat, tidak kekurangan. Mungkin ada pergumulan, tapi kita percaya karena kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, kita bukan manusia yang putus asa. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah membawa kita sampai akhir Agustus ini, that so many good things have already happened into our life. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Kenny. So, not a stranger, tapi we are so thankful for our friendship dan kita percaya so many good things that we can learn from you. Tentunya kita sangat appreciate kalau bisa mengambil waktu untuk bisa melayani keluarga FLC. So, FLC family, siapkan hatimu. Gimana tadi sudah dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, sudah sungguh-sungguh persiapan untuk datang on time. Ayo kita keluarkan catatan kita ambil momen untuk mencatat kembali semua hal-hal yang bagus, bukan hanya baik. Tapi kita percaya bahwa saat kita nanti pulang 1 minggu ke depan, kita bisa menerapkan setiap poin yang sudah dibagikan. Karena mungkin kita mendengarkan, tapi kita juga mungkin bisa melupa. Maka dari itu kita encourage setiap Bapak Ibu untuk ayo sama-sama mencatat setiap poin. Apa yang Holy Spirit bicara kepada kita secara pribadi. Supaya kita bisa pastikan kita juga bertumbuh dalam perjalanan iman kita. Dan terus kita menjadi bersinar dan berdampak dimanapun kita berada. So kita menerima firman Tuhan, Anda siap? Dan bolehkan berikan tepuk tangan dan apresiasi dan kita undang hambanya. Thank you. Thank you. Silakan duduk saudara semua.
Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, baik. Oke, saudara saya begitu senang waktu mendengar kabar saudara semua mulai ibadah di PIM. Dream come true buat saya, Pastor Alena. Salam dari tim kami di Jakarta Praise Community Church buat saudara semua. Sekali lagi, nama saya Kenny dan untuk banyak saudara yang sudah beberapa kali dengar saya, halo, salam ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi Pastor Josh dan Pastor Alena sudah kasih kesempatan untuk share hari ini. Mungkin kalau saudara jalan-jalan di PIM ketemu saya dan gak recognize saya karena mungkin t-shirt, celana pendek, sendalan gitu ya. Tapi jangan sungkan untuk say hi, berharap bisa ketemu lagi lain kali. Oke, is that good? Amin. Oke, kita berdoa dulu sebentar. Bapa dalam surga, bersyukur hari ini untuk kasih setiamu. Sekali lagi Tuhan, kami bersandar kepada Roh Kudus-Mu untuk bicara pada setiap kami. Bukan hanya hikmat manusia yang kami terima, bukan sekedar hikmat dan pemikiran manusia, tapi biar firman-Mu yang hidup bisa menghidupkan kami supaya kami jalan dalam rencana-Mu yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar, semua yang percaya katakan amin. Saudara, dalam kehidupan ini saya ibaratkan kadang seperti permainan. Siapa yang suka nonton sports di tempat ini? Coba angkat tangannya. Cuma satu. Oke, beberapa dari sini. Yang suka e-sports coba angkat tangannya. Itu golongan saya gitu ya. Nah, saudara, dalam pertandingan permainan apapun ada 4 hal yang harus kita ketahui. Ada 4 hal. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana sebuah permainan atau pertandingan ini dimulai. Ya, kita harus tahu startnya seperti apa nih. Ya. Dan yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara kita score points, ya enggak? Kita mau tahu bagaimana cara kita cetak gol, score pointsnya seperti apa, ya. Saya enggak mau ikut permainan di mana saya enggak jelas gimana caranya kita dapat poin ya di permainan ini. Yang ketiga, kita harus tahu aturan mainnya, ya enggak, saudara? Apa batasnya, sebesar apa lapangannya, sejauh apa kita bisa melampaui batas garis itu. Dan yang terakhir kita harus tahu bagaimana cara permainan ini selesai, ya enggak? Kalau enggak masa kita mau main terus-terusan ya stamina-nya habis, kita enggak tahu dan kadang bosen nontonnya saudara. Tapi 4 hal ini penting, bagaimana cara memulai, bagaimana cara kita skor poinnya, kira-kira aturan mainnya apa, batasannya apa. Dan yang terakhir bagaimana kita tahu permainan ini berakhir saudara. Terkadang saya kalau diajak main ya, saya nggak tahu saudara di sini ngalamin atau enggak, tapi ada musim di mana board games kembali lagi heboh gitu ya. Ada kafe-kafe yang mulai ajak main board games karena ada generasi yang mainnya video game di handphone, di konsol, sekarang mainnya board games. Ini mungkin generasinya bukan jam ini kali ya Pak Sa'ani ya, berikutnya gitu. Nah, kadang saya diajak main dan aturannya ribet sekali, saya nggak ngerti gimana cara mainnya, butuh waktu sejam untuk mengerti cara mainnya dulu saudara. Tapi kalau saya frustrasi dengan board games, nggak sebanding dengan kalau kita frustrasi dengan kehidupan kita. Karena kehidupan kita saudara, apapun kepercayaan saudara, apapun filosofi hidup saudara, apapun perspektif saudara, saudara harus tahu bagaimana menjawab 4 pertanyaan ini untuk kehidupan saudara. Kita ini berasal dari mana? How did it all begin? Dan kedua, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita menang dalam kehidupan ini? Kalau enggak kita cuma jalan aja terus, nggak ada momentum, nggak ada energi, nggak ada excitement ya, nggak tahu kapan kita progres. Dan yang ketiga kita harus tahu batas-batasnya apa sih? Apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Kira-kira apa batasan dalam kehidupan kita? Mungkin saudara kenal ini sebagai moralitas kita. Apa yang benar, apa yang salah kita harus tahu. Dan yang keempat, akhirnya semua kita akan kemana nih nanti? Ujung-ujungnya kemana? Setiap agama akan menjawab 4 pertanyaan ini. Setiap filosofi kehidupan akan menjawab 4 pertanyaan ini. Saudara harus tahu, karena sebagai orang Kristen yang percaya firman Tuhan, Alkitab, Tuhan Yesus, Roh Kudus, semuanya ini saudara gereja, kita harusnya bisa menjawab 4 hal ini. Tapi hari ini karena waktu kita terbatas, saya akan bahas 1 hal aja untuk kita semua yang menjadi favorit biasanya kalau saya bicara tentang ini. Adalah bagaimana caranya kita tahu kita sedang menang. Bagaimana kita score points. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita sebut diri kita Kristen. Bagaimana kita tahu kita ini sedang menang. What is the big win in life? Apa kemenangan yang utama dalam kehidupan kita? Saudara oke sampai sini ya. Karena beberapa mungkin gak terbiasa dengan pace saya. Jadi saya harus pelan-pelan sedikit sepertinya. Oke, baik saudara. Nah saudara, what is the big win in life? Nah
pertanyaan ini dengan cepat aja saya jawab. Saya suka kasih poin utama di depan supaya kalau ada yang mau pulang cepetan bisa langsung pulang gitu ya. Kalau bosan sisanya saya pulang, it's okay. Saudara sudah catat yang utama. Nah, saudara, Alkitab sering menyatakan atau memperkenalkan sebuah konsep yang namanya buah. Semua katakan buah. Buah ini dalam Alkitab adalah sebuah metafora. Buah bisa menggambarkan karakter Allah yang muncul dalam diri kita. Buah juga bisa bicara tentang mungkin hasil dari pertobatan kita, disebut sebagai buah. Buah juga bicara soal produktivitas kita. Atau keberadaan kita yang memberkati orang lain. Wah, dia berbuah dan dia jadi berkat buat orang lain. Atau buah juga bentuknya kata-kata yang keluar dari hati. Intinya buah adalah hasil dari sesuatu, saudara. Dan buah, kenapa disebut buah? Karena buah itu, saudara pernah lihat pohon yang berbuah lalu dia makan buahnya sendiri? Gak ada, saudara. Pohon menghasilkan buah dinikmati oleh orang lain. Buah bukan buat diri sendiri tapi untuk orang lain. Jadi kalau kita baca perhatikan istilah metafora buah ini, saudara, hidup kita seharusnya gak dinikmati oleh kita sendiri saja. Tapi Alkitab memberikan konsep bahwa hidup kita seharusnya dinikmati oleh orang lain, saudara. Makanya jadi orang Kristen gak bisa tuh, oh yang penting saya rajin ibadah ke gereja. Yang penting saya rajin berdoa. Yang penting saya rajin baca Alkitab. Kalau hidup saudara tidak dinikmati orang lain, maka keberadaan saudara, pernyataan saudara sebagai seorang Kristen itu kurang lengkap, saudara. Kurang utuh. Dan sejak awal kejadian, saudara dan saya manusia diciptakan untuk berbuah. Alkitab bahasa Inggris katakan be fruitful and multiply. Kalau saudara dan saya diciptakan untuk berbuah dan kita tidak berbuah, maka hidup kita akan terasa hampa, saudara. Karena kita nggak menjalani tujuan kita. Saudara sekarang semua duduk di kursi. Kursi ini diciptakan untuk fungsi, saudara. Fungsinya apa? Untuk didudukin, saudara. Kalau misalnya kursi diciptakan cuma untuk difoto, dipamer di sosmed, bagus ya kursinya FLC ya. Bersih sekali. Kalau kursi bisa bicara, saudara. Kalau kursi bisa bicara. Dia akan merasa, kok gue gak ada yang dudukin ya? Dia akan merasa, aku gak berfungsi sesuai dengan aku diciptakan nih. Kursi akan berbicara dan berkata, hidupku terasa hampa. Karena apa? Karena dia diciptakan untuk didudukin dan gak ada orang yang dudukin dia. Nah, sama seperti saudara dan saya. Kalau kita diciptakan untuk berbuah, maka saat kita gak berbuah, hidup kita akan menjadi hampa. Poin pertama saya atau mungkin poin utama saya adalah fulfillment comes from fruitfulness, saudara. Hidup yang penuh, hidup yang memuaskan, hidup yang menang adalah hidup yang berbuah. Fulfillment comes from fruitfulness, saudara. Bagi manusia, ini adalah big win kita. Bagi manusia, inilah kemenangan utama kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang berbuah. Sekali lagi saya katakan, buah adalah sebuah metafora, saudara. Jadi kalau keberadaan saudara disenangi orang lain, kalau keberadaan gereja saudara di Pondok Indah disenangi komunitas di Pondok Indah, saudara menjadi berkat, saudara, maka saudara adalah jemaat yang berbuah. Saudara membantu komunitas saudara, saudara memperkenalkan Yesus kepada orang yang perlu Yesus. Saudara adalah gereja yang berbuah dan merasa fulfill, penuh, saudara. Beda kalau gerejanya cuma sibuk ngurusin jemaat dalamnya sendiri. Oh, yang penting kita nyaman. Oh, yang penting kita udah segini-segini aja, nggak usah berubah lagi. Oh, yang penting sistemnya jangan diubah. Oh, yang penting kita kenal dengan semua orang. Kalau ada orang baru, aduh kayak risih harus kenalan lagi dan lain-lain, saudara. Oh, nanti kalau makin ramai makin sumpah kita nggak mau, saudara. Itu namanya bukan berbuah, saudara. Berbuah adalah pada saat keberadaan saudara disenangi orang lain. Jadi berkat, menambah nilai buat orang lain. Sehingga begitu banyak orang lagi yang mau dekat dengan saudara secara individu dan juga kepada komunitas saudara ini, saudara. Nah, saudara, saya mau kita baca beberapa ayat saja, cukup banyak sebenarnya, tapi ya saya usahakan beberapa dalam 20 menit ke depan. Kita lihat satu perikop di Matius, saudara. Matius ini, bagian ini di mana Yesus, dia sedang khotbah cukup panjang. Kita kenalnya sebagai khotbah di atas bukit gitu ya. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah,
tentang bagaimana kerajaan Tuhan itu beda banget sama dunia, gak sama, ada beberapa poin-poin yang dia jelaskan. Dunia ngajarin kamu begini ya, tapi aku ngajarin kamu seperti ini. Itu yang Yesus lakukan di khotbah di atas bukit ya. Nah, dia ngajarin cara berdoa dan lain-lain. Nah, ada satu bagian yang sangat menarik saudara. Setelah dia ngajarin tentang jadi garam dan terang, belajar untuk jangan menghakimi, cara untuk berdoa dan lain-lain. Lalu dia ngomong ini, Matius 7 ayat 15 sampai 23. Kita baca beberapa ayat ini. Matius 7. Yesus berkata gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sedikit intermezzo, nabi-nabi adalah jubir Tuhan, saudara. Kalau saudara baca dalam Alkitab, seorang nabi adalah juru bicaranya Tuhan. Zaman dulu, zaman bangsa Israel, kalau Tuhan mau bicara kepada umatnya, dia bicara lewat seorang nabi. Seorang imam adalah perwakilan manusia ke Tuhan. Jadi kalau manusia mau ngomong sama Tuhan lewat imam, kalau Tuhan mau bicara pada manusia lewat nabi. Ya. Jadi nabi ini jubirnya Tuhan di perjanjian lama. Ya. Nah, nabi-nabi ini Yesus katakan, orang-orang ini klaim, aku ini mendengar dari Tuhan. Aku ini dekat dengan Tuhan. Aku mau sampaikan sesuatu dari Tuhan. Dan Yesus berkata, nabi-nabi ini ada yang palsu. Ada yang palsu. Dan biasanya yang palsu menipu dan gak ketahuan dia palsu. Karena apa? Ya dia mirip sama yang asli. Ya enggak? Nabi berbicara dan dia menyatakan dirinya dekat dengan Tuhan. Mungkin dia jago banget bicaranya. Mungkin dia punya bakat bicara yang luar biasa. Mungkin masa yang ikut dia sangat penuh, sangat banyak, tiap kali ibadah penuh gitu ya. Tapi ternyata Yesus bilang ada nabi-nabi yang palsu. Orang-orang yang klaim dirinya dekat dengan Tuhan. Nah, Yesus gak berhenti di situ, dia bantu kita semua untuk cari tahu bagaimana cara kita tahu mereka palsu atau beneran. Yesus katakan begini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya. Bukan dari hebatnya mereka bicara, bukan dari prestasi atau talenta mereka, bukan dari seberapa mereka bisa menggerakkan hati para pendengar, tapi sebelum kita mendengar atau menerima apa yang mereka katakan, stempel otentikasi dari sang juru bicara Tuhan itu adalah buah. Ini begitu penting untuk kita semua mengerti, saudara. Nah, kita lanjutkan apa yang Yesus katakan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Bisa atau enggak? Yesus tanya. Ini pertanyaan retoris, saudara. Ya, jawabannya adalah ya enggak bisa. Itu jawabannya. Kalau kita berusaha mungkin kita akan cedera gitu ya. Nah lanjut. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saya mau kita lanjut dulu, saudara. Yesus berkata begini. Tidak mungkin. Impossible. Pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Gak mungkin. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, saya kalau baca Yesus ngomong seperti ini ya. Saya selalu mikir gini. Yesus tahu dia gak ngomong sama orang yang bodoh. Yesus gak bicara sama orang yang bodoh. Kalau kita baca kayak gini ya kadang kita lihat, ya obvious banget ya Yesus ya. Ngapain Yesus ngomongin lagi gitu. Ini jelas. Tapi saya curiga, Yesus harus ngomong seperti ini. Kenapa? Karena kita suka lupa. Kadang kita masih berharap pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang baik. Kadang kita masih berharap seperti itu. Kita masih berharap kalau ada seseorang punya kebiasaan buruk sehari-hari, orangnya gak disiplin, ya, orangnya gak serius ikut Tuhan, kita masih berharap bahwa ya kasih dia kesempatan lah, mungkin dia akan bisa hasilin sesuatu yang bisa berkati kita semua. Saya sebagai pemimpin di gereja, saya suka kecolongan kadang saudara.
Dan kalau saya baca ini saya ingat lagi, oh benar juga ya. Kenapa gue berharap dia ada buah yang baik padahal dari situnya udah jelas dia nggak baik. Atau kebalikannya, kadang kita pikir dia kenapa ya? Dia suka gosip gitu. Orangnya suka gosip, suka jelek-jelekin orang gitu ya. Dari buahnya aja udah gak baik. Kita ada gak apa-apa lah, cobalah. Kita lihat aja dulu, mungkin siapa tahu gitu. Kadang kita suka bingung, suka ketukar-tukar gitu. Ya, Yesus harus ingatkan lagi, tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan dia lanjut saudara, Yesus katakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah serem banget saudara. Saya waktu kecil dari dulu saya anak gereja banget gitu ya. Dari kecil saya baca ini buat ditakut-takutin gitu. Kayak wah kamu kalau gak berbuah nanti kamu masuk neraka gitu ya. Tapi saya pelajari saudara bahwa ayat ini gak bicara soal neraka sama sekali. Dia gak berbicara soal kalau kamu gak berbuah ya pasti masuk neraka. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia. Oleh iman kita dalam Kristus Yesus. So ayat ini bicara soal apa? Ya intinya gini. Kalau orang yang gak berbuah, yang berbuah ya ditebang dan ya nggak ada gunanya aja. Dan biasa kalau nggak guna ya dibuang aja gitu. Useless. Orang yang nggak menambah nilai dalam hidupan orang ya nggak ada gunanya. Pernah tahu ketemu orang yang berguna? Lihat ke depan jangan lihat kiri kanan. Kalau ada, saya yakin nggak ada di FLC saudara. Tapi kalau orang yang nggak guna kan males ya. Kayak aduh apa gunanya sih ketemu sama dia? Apa gunanya sih temenan sama dia? Gitu. Yesus bilang jangan heran kalau orang mencapakan kamu keluar. Karena kamu gak ada gunanya. Karena apa? Karena setiap kita diciptakan untuk berbuah dan berguna, betul. Nah saudara, Yesus mengulang lagi. Jadi, diulangi lagi sama Yesus. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus mengajarkan kita semua untuk gak usah ribet-ribet deh. Clear the clutter. Fokus. Kalau mau menilai sesuatu, mau menilai dirimu, menilai orang lain, gak usah ribet. Oh tapi dia kan ini ya bagus, tapi ini keren, tapi dia ini ya baik. Yesus bilang lihat buahnya. Fokus kepada buahnya. Tapi Tuhan followernya banyak banget. Lihat buahnya. Tapi Tuhan lihat prestasi dia. Lihat buahnya. Tapi Tuhan dia ngasih aku banyak sekali loh. Lihat buahnya. Dilihat dari buahnya. Kita lanjut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, saya pikir cukup dengan saya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Cukup dengan saya nyanyi di gereja angkat tangan. Cukup dengan saya rajin setiap minggu ke gereja. Saya diakui sebagai warga kerajaan Allah. Again, bukan tentang keselamatan saudara, tapi tentang realita dalam hidup kita. Apakah kita hidup sebagai warga kerajaan Tuhan atau enggak? Ternyata kata Yesus, kalau hanya sekedar ngomong dan mengaku itu enggak cukup. Karena ujung-ujungnya ini harus dilakukan. Ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bukan soal nyebut dirinya sebagai orang percaya. Bukan soal berkoar-koar tentang, saya ini sekarang berjemaat di FLC loh gitu. Poinnya adalah saudara, apakah kita melakukan kehendak Bapa di surga? Kalau kita dengar tentang kehendak Bapa di surga, banyak orang berpikir, gue harus puasa 40 hari nih. Gue harus bertapa dan berusaha mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau mau yang jelas-jelas, kita lihat di firman aja, saudara. Nggak jadi misteri buat kita semua kalau kita belajar di firman Tuhan. Kita intermezzo ke ayat yang agak sedikit jauh dari Matius, saudara. Di Yohanes 6 ayat 40. Tuhan Yesus menjelaskan begini. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus bilang,
Ini kehendaknya, ini yang dia mau terjadi. Supaya setiap orang melihat anak percaya. Soalnya percaya gini loh. Ada orang yang gini ya, oh kamu percaya tuyul gak? Gitu. Wah percaya gak percaya, oh kamu percaya. Percaya itu bukan hanya sekedar logis aja saudara. Bukan, oh it makes sense maka saya percaya, bukan itu. Percaya di sini kata aslinya adalah trust bahasa Inggrisnya. Oh kata aslinya sebenarnya Yunani tapi bahasa Inggrisnya lebih jelas. Trust, percaya. Percaya itu begini, ini saudara ada di sini, saya percaya, saya yakin dia bisa dia bisa menahan beban saya. Maka saya menyender. Saya percaya. Saya yakin. Saya mempercayakan seluruh beban saya yang semakin minggu semakin bertambah ke atas podium ini, saudara. Saya nggak akan jatuh. Itulah percaya. Jadi bukan hanya secara logis tahu aja, tapi menaruh seluruh keberadaan kita, beban hidup kita di atas dia. Itulah percaya. Setiap kali saudara mendengar percaya dalam Tuhan, bukan percaya, oh saya tahu Tuhan ada, bukan itu. Percaya Tuhan adalah saya menaruh seluruh hidupku, membangun seluruh hidupku atas dasar dia. Itu percaya saudara. Dan kehendak Yesus adalah supaya kita percaya. Dan kita beroleh hidup yang kekal dalam dia saudara. Oke, kita kembali lagi ya ke Matius saudara. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, dia lanjut bicara tadi. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Saudara, saya pikir karena kalau saya baca ini, saudara, bernubuat. Saya jarang banget bernubuat, saudara. Kalau saya bernubuatin saudara, saudara bisa tanya, ini bernubuat atau lu buat gitu ya. Kok jadi receh ya, anyway. Itu gak di skrip, saudara. Saya bernubuat. Saya kalau lihat orang bernubuat hebat banget bisa nubuatin orang. Lalu Yesus bilang mengusir setan. Saya gak pernah ngusir setan. Saya takut nonton film horor saudara. Saya takut banget. Saya gak pernah nonton film horor. Mengadakan mujizat. Ya sekali-sekali pernah dulu saya doain mujizat orang sembuh ya. Tapi sekarang mujizat terbesar saya adalah dapat parkir saudara. Dan Yesus bilang ada orang-orang yang bernubuat, ngusir setan, melakukan mujizat. Tapi serem banget karena dia bilang, aku akan terus terang kepada mereka. Ayat selanjutnya, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ouch, saudara. Yesus berkata, siapa lu? Siapa lu? Do I know you? Dalam arti kata lain, emang kita kenal ya? Emang kita temenan? Salah sambung kali ya? Karena sepertinya buat Yesus, dia gak mencari hal-hal yang spektakuler. Ada orang yang merasa harus spektakuler untuk melayani Tuhan dan ikut Tuhan. Bukan itu yang dia cari. Ada orang yang karena followernya dikit, dia quit, dia gak mau melayani Tuhan. Gue bikin konten gak naik-naik gitu. Ada orang yang mulai gereja gak tambah rame, gak dirayakan orang lain, brandnya gak semakin besar. Tapi bukan itu yang Yesus cari, saudara. Yesus cari orang yang kenal dengan dia. Dan Yesus bilang, tunggu dulu. Saya kadang lihat, saya selalu baca Alkitab, saya bilang Yesus lebay banget kadang. Kenapa sih? Dia bilang kayak gini aja dibilang jahat gitu. Tapi konsisten, dia bilang, sangat konsisten dalam firman Tuhan, saudara. Orang yang nurutin kemauannya sendiri, dia bilang jahat, saudara. Kamu jahat gitu ya. Orang yang gak produktif, gak mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, disebut jahat, saudara. Bahkan orang yang malas disebut jahat dalam Alkitab. Kenapa jahat, saudara? Karena orang tersebut hanya mementingkan diri sendiri. As simple as that, saudara. Buat Yesus, kebaikan adalah untuk kita submit kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yesus mengajarkan bahwa kita gak seharusnya distracted dengan hal-hal yang spektakuler. Tapi kita harus jadi pemburu buah, saudara. Kita harus cari buahnya di mana, saudara. Jadilah orang-orang menilai segala sesuatu dari buahnya. Yang penting adalah ini, melakukan kehendak Bapa. Untuk kita apa? Kenal dan punya hubungan dengan Yesus. Itu yang dia mau kita fokus, saudara. See, the big win is to know Jesus. Kemenangan utama adalah untuk kita mengenal
Yesus. Itu big win-nya kita, saudara. Beberapa ayat terakhir saya akan baca sebelum kita tutup, saudara. Filipi 3 ayat 8. Rasul Paulus menulis surat ini. Ini luar biasa, salah satu surat yang saya sering baca berulang kali. Rasul Paulus berkata gini, bukan hanya itu, saya bahkan menganggap segala sesuatu tidak ada artinya. Bila dibandingkan dengan apa yang saya miliki sekarang, yaitu apa? Mengenal penguasa kita, Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus ini orang berprestasi loh. Dia belajar di bawah seorang rabi namanya Gamaliel. Dia orang Yahudi, seorang Farisi. Banyak sekali yang bisa dia banggakan. Banyak sekali. Saya minta worship team bisa siap-siap. Dia bisa dikatakan Rasul Paulus adalah orang yang berhasil. Dia mencapai prestasi jauh melebihi teman-teman seangkatan dia, saudara. Dan dia menulis tadi, semua ini gak ada apa-apanya dibandingkan saya bisa kenal Yesus. Dia tinggalkan semua itu hanya untuk ikut mengenal dan melakukan kehendak Yesus. Hidupnya bisa enak, saudara. Posisi dia sebagai orang Farisi dulu sudah menjamin dia hidup tuh nyaman. Gak usah mikirin uang dan lain-lain. Dia tinggalkan semua itu, saudara. Dia bilang gak ada bandingnya dengan mengenal Yesus. Belum selesai ayatnya, saudara. Dia katakan begini, karena Kristus, semua yang dulu saya banggakan, sekarang saya anggap tidak ada artinya. Dan sama saja dengan, saya mau kita baca sama-sama. 3, 2, 1, dengan sampah. Kapan lagi ngomong sampah di gereja, saudara. Rasul Paulus berkata mengenal Yesus jauh lebih berarti. Big win-nya Rasul Paulus adalah mengenal Yesus. Saudara, kalau kita yakin ini, maka pesan saya hari ini buat kita semua. Kalau win kita, kemenangan utama kita bukan kenal Yesus. Saya ajak kita semua hari ini simple, saudara. Change your win. Ubah bagaimana saudara menilai kemenangan dalam hidup saudara. Bukan saat kita dapat lebih banyak. Bukan saat kita dapat barang lebih banyak, dapat teman lebih banyak. No, saudara. Win kita adalah untuk mengenal Yesus. Change your win. Saudara, kapan kalau saudara bayangkan ya. Seperti Rasul Paulus. Saudara ambil waktu. Lihat rumah saudara. Lihat mobil-mobil saudara. Lihat follower saudara. Lihat perusahaan yang saudara bangun. Lihat prestasi saudara, berdiri depan semua medali saudara. Dan saudara bisa ngomong begini. Dibandingkan dengan Yesus, semua ini sampah. Saya ajak saudara semua benar-benar merenungkan ini. Supaya kita gak termotivasi oleh hal-hal yang keliru dalam hidup kita. Tapi kita termotivasi dengan seberapa indahnya Yesus. Dan kita mau mengenal dia lebih lagi. That is our win, saudara. Saat kita kenal dia, buah muncul, saudara. Buah muncul. Dan saat buah muncul dinikmati semua orang. Saudara perhatikan, saudara jadi berkat. Hidupmu terasa penuh. Tuhan pakai setiap saudara. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Bapa dalam surga, bersyukur hari ini untuk kasih setiamu dan firman-Mu. Biar setiap kami hari ini benar-benar meresponi dan mengubah our win. Dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan. Semua yang kami miliki dan kami capai seperti sampah. Dan kalau ada di antara kami tempat ini yang kesulitan untuk menyatakan itu, Tuhan bekerja dalam hati kami. Bawa kami ke pergumulan yang ilahi. Bekerja dalam hidup kami. Supaya kami bisa tiba di titik itu. Untuk menghargai Yesus di atas segala-galanya. Karena Kau layak Tuhan. Because you are worthy of it all. Let's sing. You are worthy of it all. For from you are all things, and
to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. See, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Hallelujah, you are worthy. You are worthy of it all. Saja kita semua bangkit diri sama-sama, kita respon. For from you are all things, And to you are all things. You deserve the glory. see, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sebelum kita akan selesai hari ini, kita akan ada kesaksian. Dan tentunya it's a little bit kind of a different kesaksian karena mungkin usually there is a song or there's a choir. But this morning we are so happy Brother Mongol is here. Dan mungkin some of our FLC family sebelumnya sudah pernah juga mendengar kesaksian Brother Mongol. Tapi untuk keluarga FLC family di PIM, kembali kita mengucap syukur karena kita memiliki pertemanan yang baik. Dan kita mengucap syukur Brother Mongol ada kesempatan pagi hari ini untuk bisa memberikan kesaksian. So FLC family, boleh dong kita memberikan clap yang hangat. Dan kita persilahkan untuk Brother Mongol bisa ke depan. Thank you so much. Terima kasih. Bagus banget bahasa Inggrisnya ya. Shalom. Luar biasa. Saya juga tadi dari firman Tuhan tadi saya juga merasa bahwa ternyata fungsi hidup kita itu harus berbuah. Selama ini saya berpikir bahwa ya dengan muka seperti ini bisa menjadi seniman itu adalah mujizat yang luar biasa. Tetapi ternyata selama mujizat tidak kita salurkan buahnya, ternyata tidak berfungsi normal. Jadi banyak hal dalam hidup. Kalau kesaksian hidup gimana? Wah, saya kalau bersaksi Pak bisa 6 jam gak selesai itu. Gak enak di persembahan kasihnya soalnya. Karena kan hitung menit kalau stand up ya kan. Ya kalau nyanyi kan bisa 12 lagu. Kalau stand up 15 menit itu semenit. Saat ini 2,5 juta. Nah ini tadi dibisikin Pak, nanti kurang lebih 15-20 menit ya. Berarti kali 2,5 juta. Jadi kalau orang nanya, Ngol kok bisa sukses? Kok bisa berhasil? Kok bisa masuk dunia entertain dengan segitu elegan? Saya jujur, saya tidak pernah bercita-cita Bapak Ibu. Karena saya orang Manado, bukan di kota Manadonya. Kalau saya orang Manado, tinggal di Manado kota, otomatis mungkin yang namanya sabun Lux Shinsui ada Pak. Saya tinggal di Manado, di Sangernya Pak. Bukan di Tahuna sebagai kota kabupaten, masih 32 km lagi Pak dapat daerah saya. Sabun yang paling banyak dan dijual hanya Gift. Itu kalau kerendam air jadi bubur tuh sabun. Sampo paling tinggi Sunsilk hitam. Ada Emeron. Yang lain gak ada. Jadi otomatis kalau mau dipilah dengan akal sehat, ya gak mungkin bisa jadi seperti sekarang. Gak ada potongan Pak. Manado banyak yang cantik dan ganteng. Pak Gembala kita berdarah Manado, is a very handsome. Ya kan? Bisa jadi mungkin pemain film Amerika, Hollywood. Saya kalau dihitung dijejerin sesama artis Manado Pak, saya kelihatan kayak sopir mereka. Tetapi kalau mau dibilang, terus kenapa? Ya ini yang saya selalu bilang, semua karena perkenanan Tuhan. Saya ke Jakarta niatnya untuk sekolah pendeta. Dengan niat yang tulus, nih mimbar gereja, saya gak berpikir duit. Saya gak nanya mau naik burak, mau naik apa, enggak. Adik Mongol nanti naik kapal Lambelu. Bagi Jo, yang penting kita sekolah Alkitab.
Sampai di kapal kita cek tiket. Oh Tuhan, dek 2 ekonomi. Ternyata dia, oh Tuhan kok jauh-jauh di bawah ini. Ini kalau kapal tenggelam yang paling mati pertama sotorang ini. Ini bahasa Manado, mohon maaf ya, agak ruming-ruming nasional ya. Maksudnya kalau kapal tenggelam kita yang duluan mati. Ekonomi dek 2 ampal lantai ke bawah Pak. Tapi karena saya niat tulus mau sekolah gak mikir dek 2. Nyampe Jakarta, tinggal Tanjung Priuk. Sponsor masih dateng, sabar nih dek. Orang lagi mau berangkat ke Medan, mau daftar adik sekolah. Karena ini sekolah khusus untuk orang-orang yang penginjilan ke China. Karena adik Mongol mata sipit dapat lihat Cina, jadi cocok menginjil di Cina. Serius Pak. 3 bulan kemudian sponsor muncul. Kita kayak apa baru datang nih. 3 bulan dok baru muncul. Kemana aja nih 3 bulan. Dan tanpa dosa dia, tanpa rasa bersalah dia bilang, adik mohon maaf pendaftaran so tutup. Kita bilang tuh pendaftaran tutup kok bagaimana kak, kita mau sekolah di mana? Ada STT Petamburan kita di situ Jo. Oh adik begini kok. Mungkin so telat tahun depan Jo. Kalau nyanda adik Mongol ada alternatif. Kalau mau main musik gereja, suka main musik apa? Mongol kebetulan suka main drum saat itu. Drum Joka. Oke, kalau begitu tunggu nih. Kak Nancy akan berangkat ke Bandung, daftarin Mongol untuk sekolah di Proskuneo Bandung. Sekolah musik gereja. Yang gembala sidangnya adalah gembala sidang pertama yang meninggal kasus COVID. Udah mereka berangkat tuh, itu 2001. Ketemu kembali 2017. Bayangkan daftar sekolah 3 bulan dia datang. Daftar sekolah Proskuneo dia berangkat 2001. Ketemu 2017 pas dia mau kaweng. Bayangkan Bapak Ibu berapa lama 16 tahun dia tak putar-putar di Taman Eden. Nyak tumbus-tumbus Proskuneo. Darah Yesus. Jadi kalau orang mau bilang, terus bagaimana Mongol? Ya saya harus bertahan hidup. Orang bilang kenapa enggak pulang Manado? Malu Pak. Soalnya so bikin ibadah di rumah. Ini kesalahan kami orang Manado. Kalau ada orang merantau selalu bikin ibadah. Nah itu jadi beban kalau kita belum sukses. Karena kalau kita pulang Manado nanti ketemu di bandara. Atau Manado kelakuan setiap kali ketemu cipika-cipiki. Aduh ikon so gembala sidang di mana? Oh Tuhan belum jadi. Dan saya bertahan di Jakarta dengan ngapain? Jualan koran Bapak Ibu. Saya kebetulan Manado yang bisa menyamar. Ya itu kayak orang Batak jadi cocok. Jadi kalau ditanya orang Batak kau, ao. Batak kau, olo. Kadang suka langsung ditanya marganya apa. Gue pikir-pikir marga apa yang ini. Takutnya ada yang ternyata dia saudara kan mumet kita. Ternyata kan orang Batak suka ditanya, berapa nomormu? Ah, sepatu 42,5. Berdosa memang. Tapi jujur aja itu memang mau ngelakukan. Karena memang di saat kita batal sekolah, saya harus berjuang hidup di jalanan. Saya gereja di Menara Era, di gereja almarhum Pak Alex Iranata. Karena saya punya mama rohani ada di situ, Ibu Indri Gautama. Jadi setiap kali ketemu orang Manado yang satu angkatan kita temenan di Manado pas di Jakarta. Mereka duduk Mongol ikut, mereka pindah gitu. Sambil bilang bikin malu ngana Mongol baju Al-Quran sama ini ada ontak. Maksudnya bilang katanya malu-maluin, katanya nggak ada otak, masa jualan koran. Lah sekarang kita mau nanya, di saat efek Krismon terjadi, memperpanjang hidup banyak perusahaan mati. Orang seperti saya nggak mungkin dapat kerjaan Pak. Nggak mungkin, saya ikut antri Pak di Indosemen Building Pak. Buat walk-in interview. Ya kan, jam 7 kita ada di situ ngambil nomor, udah kena nomor 27. Dipanggil satu-satu nomor 16. Keluar senyum kita. 72. Masuk dia langsung mohon maaf Pak. Udah dapet karyawannya. Udah dapet. Oh iya gak apa-apa Pak. Makasih ya. Semangat. Ya semangat. Tahu-tahu dia teriak 73.
Oh dia cuma ngusir gue. Dengan cara udah dapet karyawannya. Dan itu saya lakukan, saya alami Pak. Akhirnya berteman dengan banyak orang. Kita nongkrong di emperan-emperan toko gitu di Sarina. Wih pasar baru nih lagi kita di Jalan Sabang Ujung nih ada rumah makan Padang nyari kerjaan bos. Ada yang mau gak jadi waiters? Kalau gue kagak mau, gue lulusan S1. Nah saya yang gak jelas lulusannya berangkat. Lo mau lulusan S2 kalau mukanya kayak begini tetap gak diterima. Orang di gereja hilang handphone segereja ngelihat ke kita. Saya masih ingat itu gerejanya, saya masih bergereja memang benar-benar tulus buat Tuhan. Jadi saya nggak mikir orang mau menghina apapun terhadap Mongol, tapi Mongol tetap melangkah dengan iman. Saya kerja di rumah makan Padang, belajar nyusun piring di tangan. Mohon maaf kami orang Manado kalau mau ngasih kopi teh di apa? Baki bahasa Manado di nampan. Sekarang lu susun di sini, udah gitu keteknya udah keringetan. Kita bingung ini dia tapalisi kalari ini piring. Kepleset bahasa Manado Indonesia. Tapi is everything. Saya mensyukuri proses itu. Jadi orang selalu bilang gila Mongol tuh hebat. Satu-satunya stand up komedian dari Sulawesi Utara tanpa generasi pelanjut. Loh. Jawa udah melahirkan ratusan stand up komedian. Batak dari zamannya Semi sampai ke Bori sampai Lolok semuanya. Almarhum Babe Cabita banyak banget stand up komedian dari Sumatera Utara. Sulawesi Selatan Musdalifah and the Gang. Papua banyak. Ada Ari Kriting dan teman-teman. Sulawesi Utara Mongol. Ditanya kenapa nggak ngajarin Mongol. Harusnya kan bukannya Manado banyak pelawak. Ini kesalahan daerah Mongol. Torang ajar dia ajar bale. Bener nggak? Kita ajarin dia. Pokoknya kalau ngana mau stand up. Pilih ngana mau suka jadi roastinger. Belajar dari Kiki Saputri. Kalau ngana mau cari doi belajar dari Mongol. Jadi menyusun materi begini. Dia langsung bagi. Ya begitu kak. Menurut kita lebih bagus begini. Kita yang stand up komedi termahal. Siapa ngana yang ajar. Tuhan Yesus memberkati juga, God bless you. Karena diajarin dia balik ngajar. Jadi ya sudah, saya selalu bilang. Anda pengen jadi stand up belajarnya dari Mongol. Karena saya satu-satunya stand up komedian yang menghibur 2 presiden. Mudah-mudahan 3 presiden nambah Pak Prabowo. Pak Prabowo ngundang. Puji Tuhan 3 presiden. Tapi 2 presiden selanjutnya honornya belum masuk sampai hari ini. Soalnya bingung nagih kemana ya kita. Ke sekretariat negara pas pampres apa kemana gitu. Tapi gak apa-apa yang penting foto bersama paling inti sayang. Itu bukti nyata bisa bersama presiden ditaruh di rumah Sangir. Pak Camat lewat rumah klakson. DP cucu dong istana dia. Jadi teman-teman saya saat ini gosip yang paling besar tentang Mongol adalah saya pindah agama. Gosip yang paling kenceng banget berhembus adalah saya sudah tidak Kristen. Karena Mongol tuh udah belajar sampai 41 buku tentang Nabi Muhammad. Ternyata dia alaf. Saya kasih tahu di atas mimbar ini. Selama babi kecap Manado masih ada, nyak mau pindah kita sayang. Karena buat saya untuk belajar kita tidak mengenal agama. Tetapi untuk mengimani itu hanya cukup satu. Dan sampai hari kiamat nanti saya tetap meyakini dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja. Nggak akan pernah aku berpaling teman-teman. Apalagi kalau dia babi kecap saya. Aduh Tuhan sadap sekali itu. Apalagi ini babi kecap di Manado ini umur 4 bulan. Dia piara dari April. Karena mau potong Desember. Sudahlah, lebih dari 15 menit. Jadi teman-teman proses demi proses dalam hidup saya tetap berjalan dengan sempurna. Tetapi yang lebih sempurna adalah penyertaan Tuhan buat hidup Mongol. Saya gagal berumah tangga tapi tidak berarti saya hidup dalam dosa.
Saya mengharamkan seks sudah dari kurang lebih 8 tahun yang lalu. Kesibukan saya hari ini hanya main Mobile Legend. Ini tadi kebetulan dia nanya, suka ada yang main e-sport? Gue langsung cepet banget. Handphone Mongol ada 16-nya ada Mobile Legend. Orang bilang kaya banget ngol, handphone lu 16. Gimana Pak? Kita ngisi acara stand up sampai lebih. Soalnya yang direkturnya gak suruh berhenti. Lanjut ngol, lucu banget. Door prize lupa dibagi. Iya kan, saya langsung datengin bosnya, Pak aduh mohon maaf. Tadi kepanjangan, abis gak dikasih tahu. Lucu banget Mongol, tapi Pak door prize, udah ambil aja satu Ngol. Gue langsung nanya, yang handphone mana yang handphone? Hi artis, udah disuruh bos. Tuh gue miliki mulai dari handphone J4, Samsung sampai iPhone 15 ada. Jadi kalau ada saudara-saudara teman-teman dari Manado dikasih 1 juta, dia pasti ngomel. Bilang kata stand up comedy termahal. Masa cuma 1 juta. Jadi kalau ada datang, Mongol mau pulang. Itu yang handphone ambil Jo, pilih Jo. Tuhan Yesus ngana memang Tuhan Yasimur. Tuhan Yesus makin memberkati, kasih yang Mongol ngana hidup. Aduh Samsung kapan ini Mongol? J4 lantai 4 SOS. Samsung G4 ya toh. Ngana naik lantai 7 hilang sinyal dia. Nah, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda pakai iPhone semahal apapun, pulang sanger, pergi di mall pe kampung, SOS itu. Sampai hari ini handphone yang bisa masuk daerah Mongol hanya Nokia. Masuk kalau Nokia sayang. Ngana mau pergi di Tamako bawa iPhone 16 Pro Max. Mati. Nggak ada sinyal. Lu ngirim berita oma sakit. Hari Senin terima Jumat. So sekalian DP berita oma so meninggal. Ya. Sudah Jo sepanjang. Saya juga Bugam sejujurnya hari ini kemarin saya sudah pulang ke Bali. Karena ada acara. Saya 2 hari di Jakarta kebetulan melayani di LP Sukamiskin Bandung, tapi menghibur bukan khotbah. Jadi menghibur warga binaan yang ada di LP Sukamiskin dan itu kita tidak ada istilahnya mau bayar berapa gitu. Jadi yang penting semuanya aman terkendali. Mongol naik bus, ngerasain bagaimana kita naik bus. Ya Allah nyampenya cepet banget Pak, tapi sinyal handphone mati. Ya mudah-mudahan ini videonya nyampe kepada pemerintah, kalau boleh pasang BTS di semua lintasan bus gitu. Nyampe di sana, semua ketawa, para yang ya para koruptor gitu ya dihibur oleh dihibur stand up comedy termahal. Pas mau pulang ada yang datang, Ngol, ada berkat sedikit tolong diterima ya. Mau langsung bilang mohon maaf Pak, pakai Tuhan Yesus memberkati aja jangan amplop Pak. Kenapa Pak Mongol? Takut di luar ada KPK. Takut OTT, operasi tangkap tangan seorang stand up comedy termahal. Wah berita. Nah kan kita nggak tahu ini yang ngasih kasusnya udah selesai apa belum ya kan. Di amplopnya bukan putih, kalau amplop putih kan amplop duka. Ya paling banter 1,5 juta udah penuh tuh amplop lah, dia coklat. Agak tebel begini, gue darah Yesus, aduh Tuhan keinginan daging cuman lumayan Atmos waru WA bang ada sepatu 3 baru masuk cakep. Anak Atmos brother. Ada. Ini baju saya beli di Amerika dan ini baju bekas orang yang ditembak mati. Maksudnya dia adalah seorang prajurit. Kan di Amerika tuh ada baju-baju veteran yang dijual yang vintage katanya. Jadi baju ini penggunanya sudah meninggal. Jadi semua pin-pinnya tuh ikut dijual. Ya mungkin dia berjodoh dengan Mongol bersaudara jauh mungkin ya kan. Segitu banyak orang datang ke toko Mongol yang dapat. Terus hari ini dikasih tahu bang nanti lewat Pondok Indah 3 ya. Kita turun di Pondok Indah 3, di mana tuh gereja. Mongol jalan kaki dari ujung. Itu satpam sampai bilang bang di mana sih sebenarnya? Bang ini alamatnya di mana ya? Oh abang lurus bang, lurus belok kiri, lurus lagi bang, terus kiri bang. Oh ya udah kurus. Pas ada yang manggil belakang bang Mol. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kirim orang antar. Tapi nggak apa-apa, yang penting minggu depan
nanti ada ibadah lagi ya. Berapa kali ibadah sekarang? 2 lagi. Seminggu hari Minggu 3 kali ibadah, luar biasa. Semoga Tuhan penuhkan tempat ini. Tapi kalaupun hanya segini bersyukur karena itu adalah kawanan kecil yang lebih Tuhan cintai daripada kawanan banyak. Kalau banyak DP Gembala Sidang susah mau hafal. Iya, kalau jemaat 10.000 meninggal 3 bulan baru ada berita duka. Karena mengolpe teman DP gereja ribuan Pak. DP bunga baru nyampe orang so busu. Dia baru datang turut berduka cita, so mati lama itu opa. Tapi sudahlah. Nanti Mongol jam 7 malam berangkat, jadi jam 5 harus ke bandara. Saya mungkin salah satu artis nasional yang kalau diundang gereja manapun mengundang Mongol. Saya tidak pernah hitung-hitungan karena mungkin itu hal yang bisa saya kasih buat Tuhan. Karena saya 2019 mengalami sebuah masalah besar. Duit Mongol dipinjam calon gubernur. Karena saya berpikir saya bergabung di sebuah partai. Partai tersebut bisa mencalonkan gubernur tanpa koalisi. Pas KPU meminta rekening, apa namanya ya kalau gubernur dan wakil gubernur, rekening bersama yang akan dilaporkan ke KPU. Setiap orang yang menyumbang harus masuk ke rekening bersama ini. Karena untuk dipantau oleh KPK. Dipinjam duit Mongol 53 miliar. Saya pikir ya dia ngasih surat tanah ada 11 biji. Saya kasih tanpa rasa berdosa Pak. Kita tahu di surat tanah di harga berapa puluh ratus juta. 2 bulan kemudian beliau ditangkap. Duit Mongol hilang. Karena pas surat tanah mau diurus ternyata statusnya menjadi kuo. Punya pemerintah. Ampa hari Mongol dalam kamar sayang. Berdoa tengkurap semua kita bikin. Tuhan setengah jo balik dari 53 Tuhan. Itu Tuhan kita nyak kuat no begini. Tapi disitulah saya belajar. Orang nanya kenapa kamu ke kamar Mongol? Karena Yudas jalan. Di saat Yudas menjual Tuhan Yesus, dia bajalang. Dia bunuh diri ujung-ujungnya. Tapi Petrus di saat dia menyangkal Yesus, dia masuk ke dalam. Dan dia keluar baptis orang 3.000 lebih. Mongol melakukan hal yang sama. Di saat itu terjadi saya masuk kamar, saya nangis, saya doa, saya nangis. Tuhan kasih kekuatan, saya keluar, saya bilang sama orang-orang rumah. Periksa jo lemari, ambil cincin, gelang, kalung yang bisa dijual. Tolong jual, tontora mulai dari nilai itu. Terjuallah 219 juta. Terus Mongol bilang sama adik-adik, let's go kita mulai dengan 219 juta. Itu 2019, orang Manado bilang DP Setang 2020 COVID. Nggak ada job sama sekali sayang. Covid semua ditutup karena Kapolri bilang gak boleh ada pengumpulan massa. Kita bilang Tuhan kok bagaimana kita semua habis. Tetapi ini paling terakhir. Tahu-tahu telepon masuk. Bang bisa gak stand up by Zoom? Gue langsung bilang honor bang biasa 70 kan bang. Diskon 50% jadi 35 ambil bang gas. Orang nanya kenapa diambil Mongol? Lebih gampang Pak. Stand up by Zoom adalah stand up idaman Mongol. Nggak apa-apa harga setengah tapi nggak ada beban bikin orang ketawa. Karena semua di mute. Nggak ada orang yang nggak ada. Mute semuanya. Jadi lucu nggak lucu masuk doi. Gitu? Atas batik bawah boxer. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya nunggu 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 2025 besok Januari tanggal 1 saya akan menyatakan diri terhadap utang tersebut Yobel kulakukan. Jadi hutang 53 miliar akan kuputihkan di 2025 tanggal 1. Karena kenapa? Tuhan mengajarkan Mongol kalau saya terikat dengan uang tersebut. Sumpah demi Tuhan saya nggak ke gereja selama 2 minggu.
Karena setiap kali ke gereja, oh Tuhanku bagaimana dia mau bayar Kang. Aduh ini kita mau tagih pas apa ini doi. Aduh Tuhan sementara ibadah kita otak kemana-mana. Tetapi Tuhan ajarkan dalam waktu 4 tahun ini Tuhan tidak mengembalikan semuanya. Tetapi Mongol sampai hari ini tidak berhutang di mana-mana. Berlian masih tetap banyak. Mutiara 3E masih ada. Sudah Jo, yang penting terima kasih buat Sunda. Salam buat pastor. Ya toh, Pastor Joshua tadi di WA Ngol ini gini. Iya aman. Pokoknya buat ngundang Mongol gereja ini. Undang setiap hari buka jadi. Siap, gak usah pikir DP amplop karena sekarang so transfer. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Thank you so much, Brother Mongol. Luar biasa. Kita belajar ya bahwa kita memang harus jadi fighter. Kita memang harus jadi pejuang, prajurit terbaik Tuhan. So endurance is key. Gimana caranya di momen-momen yang mungkin kita lihat kayaknya nggak mungkin tapi Tuhan sanggupkan. Dan Tuhan hibur. Thank you so much for the testimony. Kita percaya kita semua diberkati dan diingatkan kembali akan memang semua yang kita miliki, semua yang Tuhan izinkan itu semua memang dari Tuhan. So biarlah kita terus dan terus belajar untuk bisa juga menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kehidupan kita terus bersinar dan berdampak. Amin. Terima kasih untuk selalu setia melayani, penuh sukacita, kesabaran. Dan tentunya there is always room untuk siapapun yang mungkin merasa bahwa I want to help, I want to serve, I want to contribute. So if that is you, boleh juga ambil waktu setelah ibadah selesai untuk bisa connect dengan tim kita di Home Lounge. Dan beranikan diri untuk bilang bahwa aku juga mau dong melayani. Aku juga mau dong mencoba untuk jadi bagian. So Bapak Ibu boleh ambil waktu untuk juga bertanya, apa ya? Karena gak mungkin Tuhan gak memberikan talenta, gak mungkin Tuhan gak memberikan kemampuan. Tapi kita percaya bahwa there is room for everybody to serve in this house, okay? So biarlah kita punya juga semangat untuk memberanikan diri untuk ambil bagian dalam melayani. Karena kita percaya juga ini tempat yang terbaik untuk kita bisa berlatih. Karena out there itu udah part di mana kita harus bertumpur, di part di mana kita harus menjadi bersinar dan berdampak. But in here kita bisa sama-sama belajar, sama-sama melatih, sama-sama bisa mempersiapkan diri gimana caranya ya kalau aku mau lebih lagi bersinar dan berdampak di luar sana untuk memastikan bahwa perjalanan kehidupan aku benar-benar bisa bertumbuh. So if that is you, kita mengundang untuk Bapak Ibu memberanikan diri untuk mendaftar dan join. Dan untuk Bapak Ibu juga yang memerlukan support doa, kita siap untuk mendoakan secara langsung. Tapi Bapak Ibu juga boleh mengambil form doa untuk dibawa pulang dan diisi. Lalu dikembalikan lagi di prayer box atau Bapak Ibu juga boleh me-WA ke nomor WA gereja. Dan salam hangat juga dari Pastor Josh untuk semua FLC family. Karena pagi ini Pastor Josh sudah melayani di CLCC Bandung. So tadi pagi Pastor Josh naik Wush. Thank God for Wush ya. Jadi nanti sebentar sore Pastor juga udah kembali lagi sama-sama dengan kita di sini. Dan kita doakan juga setiap pelayanan di CLCC Bandung bisa menjadi berkat. Ada 3 sesi di mana Pastor Josh melayani di sana. Dan kita mengucap syukur semua berjalan baik. Kita melakukan kemarin Meet the Reality dan tentunya banyak sekali kegiatan gereja juga di tengah minggu. Maka dari itu setiap Bapak Ibu yang mungkin belum terhubung atau setiap Bapak Ibu yang mungkin belum follow social media account gereja ataupun The Vlog, please ambil waktu untuk bisa follow dan connect with us supaya kita bisa pastikan setiap informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui bisa diterima dengan baik. So kita akan berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini.
Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for the opportunity to be able to come back to your house, to your home. Terima kasih kalau kita bisa kembali beribadah, menikmati hadirat-Mu. Dan kita percaya bahwa gak akan berhenti setelah ini saja, tapi kita percaya sepanjang 1 minggu ke depan, kita akan melihat kebaikan, pertolongan Tuhan senantiasa ada di sisi kita. Biarlah terus dan terus kita menjadi jemaat-Mu yang terus dewasa, terus bersinar dan berdampak dimanapun Engkau tempatkan. Dan sebelum kita pulang, kita juga mau ambil waktu untuk arahkan tangan kita kepada Brother Mongol. Terima kasih Tuhan atas Brother Mongol. Biarlah terus Engkau memakai kehidupannya untuk bersinar dan berdampak. Biarlah terus ia menjadi saluran berkat. Biarlah terus banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui keberadaannya. Biarlah terus Tuhan pakai luar biasa ajaib, heran. Dan bukan orang melihat bahwa Mongol, tapi orang melihat bahwa ada Tuhan di dalam Mongol. Dan melalui keberadaannya, more and more people can meet Jesus. So kita percaya bahwa Engkau berikan kesehatan yang sempurna, Engkau berikan pekerjaan, Engkau terus memberikan hal-hal yang baik di kehidupannya. Dimanapun dia berada, biarlah dia juga bisa menjadi berkat, melayani-Mu dengan luar biasa ajaib. Ditolong terus dan terus, biarlah semua kerinduan hati dan doanya juga Tuhan, kami percaya in your time, rancangan-Mu yang terbaik untuk Mongol dan seluruh keluarganya. Kita juga berdoa untuk Pastor Kenny. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kita terus dan terus bisa diingatkan kembali bahwa kita sesungguhnya harus terus melatih diri untuk mengenal Kristus. Kita terus dan terus harus ambil keputusan untuk mau berbuah dan berbuah dan berbuah. Dan kita percaya bahwa karena Tuhan akan sanggupkan kita untuk kita bisa menjadi pribadi yang berbuah dengan baik. Biarlah kita terus dipakai di sekeharian kita, supaya kita bukan melewati hari-hari kita dengan biasa-biasa saja. Tapi kita percaya bahwa memang Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita dimanapun kita berada untuk menjadi alatnya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Maka dari Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih untuk ibadah-Mu pada siang hari ini. Dan kita juga berdoa untuk tempat ini, Tuhan kuduskan. Biarlah tempat ini terus dan terus menjadi tempat pertobatan. Biarlah tempat ini bisa menjadi jawaban, tempat pelatihan yang baik. Biarlah tempat ini bisa menjadi rumah bagi banyak jiwa. Biarlah tempat ini terus bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kami terus dan terus menjadi jemaat yang dewasa. Dan jemaat FLC, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah berkat kasih dan nama Yesus yang menyertai kita pada hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.